Jadi kejadiannya sekitar tahun 2013. Ketika itu aku dan teman-temanku berlibur ke Bali. Kami pergi bertujuh dan menyewa villa yang kami booking di Via Agoda. Waktu itu kami nyari villa yang ada kolam renang, kitchen, dan 2 kamar tidur. Sesampainya di villa, ternyata bule yang sebelumnya tinggal di villa yang aku sewa itu masih ada dan mau extend. Jadilah kita diskusi nih dengan manajer villa dan kami ditawarkan untuk ke villa mereka yang lain di daerah Legian. Aku nggak tahu ya, itu villanya memang untuk disewain atau emang sebenarnya buat tinggal yang punya aja kalau lagi ke Bali. Soalnya seingatku, villanya itu nggak ada namanya dan bentuknya kayak rumah tinggal gitu. Karena ternyata rumah ini lebih besar dari villa yang seharusnya kami sewa dan boleh book dengan harga yang sama, jadi kami setuju untuk pindah ke rumah itu. Soalnya fasilitasnya justru lebih lengkap. Selain ada kolam renang, kitchen set, 2 kamar tidur di lantai bawah, ada juga 2 kamar tidur di lantai atas, ruang tamu yang cukup luas dan gazebo buat kita nongkrong-nongkrong di halamannya gitu. Plus yang paling menarik adalah di situ banyak CCTV yang bisa kita monitor langsung di lantai bawah gitu. Singkat cerita, waktu itu usia kami kayak masih sekitar 19 tahunan gitu. Jadi masih bocah yang sukanya seru-seruan main truth or dare. Jujur, aku bukan orang yang bisa lihat begituan tanda kutip. Bahkan emang gak pernah ya sama sekali punya pengalaman yang lihat gitu-gituan. Makanya aku berani nih ngajakin teman-teman aku main truth or dare dan bilang yang dapat dare harus ke gazebo selama 10 menit sendirian dan lampunya harus dimatiin. Nanti kalau gak kuat tinggal lambaikan tangan aja ke kamera. Nanti kita lihat dari CCTV, kita jemput deh gitu. Dan mungkin teman-teman aku sampai bosan ya denger aku ngomong begitu mulu. Karena aku bener-bener ngulang-ngulang itu terus omongan gitu kan. Sampai sekitar 4 kali lah aku ngomong kayak gitu sepanjang jalan, sepanjang hari. Pokoknya setiap ada kesempatan kosong aku pasti ngomong itu. Ngajakin main truth or dare dan uji nyali gitu kan. Sampai akhirnya kami pulang dari jalan-jalan dan makan sekitar jam 11 malam lah kami sampai di rumah itu. Tiba-tiba salah satu teman aku ada yang teriak heboh. Gila, ada cicak woi, gede banget, kayak iguana gitu. Lah, teman-teman aku yang laki-laki langsung lihat ke atas dan mereka shock ngelihat ke arah plafon. Lah jadilah kita semua jadi kepo juga ada apaan di atas gitu kan. Ya ampun, kita lihat semua kalau itu adalah tokek. Dan tokek itu gede banget, gedenya nggak wajar. Kayak gede orang dewasa yang badannya tuh berisi gitu loh. Sumpah itu tokek gede banget, nggak normal lah pokoknya. Dan bisa-bisanya salah satu teman aku ada yang nyeletuk gini. Apa kita tangkap aja ya? Itu kan kalau dijual mahal tahu, bisa 100 jutaan. Lah, jadilah kita semua jadi nggak shock lagi. Maksudnya kita jadi cair gitu, kita bercandaan, ketawa-tawa. Lah ini mah semacam kita pulang dari Bali bukan nabung lagi tapi malah bisa lanjut jalan-jalan ya keliling Europe. Atau kemana gitu kan. Pada ketawa-tawa tuh kita juga. Hahaha. Malah salah satu teman aku sampai ada yang nge-googling harga tokek gitu. Ternyata bener harganya tuh bisa sefantastis itu. Dan tahu nggak apa yang kita lakuin? Iya, itulah yang kami lakuin. Kami bener-bener berencana mau menangkap si tokek gede itu. Gimana caranya? Jadi kami bertujuh itu langsung gotong royong untuk bagaimanapun juga harus bisa nangkep si tokek gede ini. Kalian tahu nggak pembersih kolam renang yang bentuknya serokan gitu? Nah, itu kami bawa ke atas, ke lantai 2, dan beberapa temenku ada yang nyari kayak bambu gitulah, nemu nih, untuk ngedorong-dorong si tokek itu supaya jatuh dari atas plafon. Dan tahu nggak di lantai bawah itu, teman-teman aku tuh udah pada nyiapin 3 koper kami yang gede-gede, yang udah kami kosongin barang-barangnya, itu taruh jejeran di bawah, posisi yang kira-kira di mana tokek itu bakalan jatuh. Jadi si koper ini untuk menadah si tokek jatuh dari atas gitu kan. Jadi rencananya nih, setelah kita dorong itu tokek, si tokek bakalan jatuh kan ke dalam salah satu koper kami. Dan langsung lah 4 orang di bawah itu langsung gercep harus menutup koper yang gede itu setelah dimasukin sama si tokek. Tapi ternyata kenyataan tidak semulus teori.
Itu tokek kuat banget pegangannya, jadi udah didorong-dorong sama kami. Dia tuh gak mau move on, bahkan ngegerakin jarinya aja tuh gak sama sekali gitu. Singkat cerita akhirnya kayaknya itu kurang lebih hampir sejaman ya kita proses untuk mendorong si tokek tapi gak berhasil. Udahlah kami capek dan kami milih untuk istirahat, main dulu, nanti kita ngurus tokek belakangan. Gak taunya setelah kami main kartu sekitar 2 jam gitu, kita ke atas lagi, si tokeknya udah gak ada, hilang gitu kan. Jadi ya udahlah, kita mikir kesempatan kita jadi jutawan hilang begitu saja. Kami pikir begitu. Ya udahlah, akhirnya kami pasrah. Terus bingung nih mau ngapain lagi ya gitu kan. Daripada galau-galau ditinggal sama tokek, gimana kalau kita main truth order aja. Aku masih menawarkan permainan truth order gitu. Dan sekitar jam 2 pagi atau jam 3 lah, itu kami bener-bener seenak-enaknya banget gitu loh. Kayak ngomongnya kenceng-kenceng, teriak-teriak, ketawa-tawa, terus pasang lagu kenceng-kenceng gitu. Pokoknya kayak berasa itu rumah sendiri. Dan oke nih, di putaran pertama uji nyali, yang dare itu bukan ke gazebo, melainkan ke lantai atas, ke lantai 2 sendirian. Dan tetap syaratnya kalau udah gak kuat, tinggal lambaikan tangan aja ke CCTV, nanti kita samperin gitu kan. Nah kita kan main di lantai bawah ya, di dekat kolam renang gitu. Di sana kebetulan ada pohon pisang, yang aku lihat itu di atas lembaran daun pisang besarnya itu ada kayak bayangan hitam. Dan bayangan hitam ini terus aja goyang-goyang gitu, naik turun, naik turun, naik turun. Jadi bikin si lembaran daun pisang yang besar itu goyang-goyang juga. Padahal kan gak ada angin ya. Aku lihat ke kanan kiri, kok teman-teman aku kayaknya nggak ada yang notice ya sama bayangan itu. Apa aku salah lihat? Soalnya maklum lah, aku kan pakai kacamata. Minus aku tuh gede 4 atau 5 dan pada malam itu aku nggak pakai kacamata. Terus selagi main, aku tuh sambil sesekali ngelihat ke bayangan hitam itu. Dan bayangan itu kok semakin goyang-goyang tiap aku liatin gitu kan. Tiba-tiba bayangan hitam itu menjadi sangat besar. Dia membesar sampai super besar. Sampai saking besarnya itu kan posisi daun pisangnya itu kan ngelewatin kolam renang ya. Karena dia saking besar dan membesar seperti raksasa, akhirnya posisinya itu deket banget sama aku, kayaknya jadi cuma jarak 1 meter gitu. Itu bener-bener gede banget dan maju dari belakang kolam tuh ke depan dan menuju ke tempat kita lagi duduk-duduk. Aku tuh nggak bisa ngelihat ya dia bentuk jelasnya tuh apa, maksudnya ada mukanya atau apa gitu, aku nggak kelihatan. Tapi yang jelas aku ngerasa banget, sadar betul itu seperti bayangan hitam yang super gede mendekat. Ngelihat itu ya aku otomatis langsung takut lah, aku merem sambil nangis. Teman-temanku langsung pada bingung kan, aku kenapa gitu kan, kenapa? Dan karena ternyata yang lihat cuma aku doang, ya aku kan jadinya kan gak berani ya untuk buka mata gitu kan. Terus selama 15 menit akhirnya kata temanku, kenapa udah ngomong aja, udah akhirnya aku buka mata, bayangan itu udah hilang. Aku celingak-celinguk kan ke kanan kiri, udah gak ada lagi gitu. Terus teman-teman aku ngelihat aku parno, syukur aja deh untungnya teman-teman aku ngerti. Jadilah akhirnya kami semua tidur bareng-bareng di lantai bawah. Besoknya setelah aku ceritain ke teman-teman dan tanyalah ke orang-orang sekitar, ternyata yang aku lihat itu adalah sosok genderuwo yang keganggu katanya. Sama tindakan aku yang sok-sokan ngajakin uji nyali, terus kita yang teriak-teriak, sampai katanya mungkin karena kami ngeganggu tokek itu. Ya udahlah, denger kayak gitu teman-temanku langsung pada nyorakin aku. Kayak makanya lo juga sih dari awal datang-datang udah ngomongin di Bali jangan macem-macem. Lo juga yang ngajakin main uji nyali. Mana kita pakai rebutan tokek pula kemarin. Lagian ya katanya kalau rumah ada tokek itu bukannya berarti si rumah ada penunggunya ya? Ya dalam hati aku, sekarang aja lo bisa bilang kayak gitu. Kemarin pas ribut-ribut harga tokek ikutan juga kan mau ngambil si tokek itu. Anyway, aku jadi lebih hati-hati sih sekarang kalau mau lagi di mana-mana gitu, lagi pergi kemana-mana. Aku nggak mau lagi sok-sokan, takut. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast
podcast.ceritahoror@gmail.com.